Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang praktikum penyuluhan dan komunikasi dengan anggota. Yang pertama ada Robiatul Adawiyah, yang kedua Dewi Agustin, dan yang ketiga Nur Fajrina Fauzia. Next. Pemanfaatan lahan dengan menggunakan sistem hidroponik. Hidroponik adalah lahan budidaya pertanian tanpa menggunakan media tanah, sehingga hidroponik merupakan aktivitas pertanian yang dijalankan dengan menggunakan air sebagai mediumnya. Jenis hidroponik dapat dibedakan dari media yang digunakan. Media tersebut biasanya bebas dari unsur hara. Sementara itu, pasokan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dialirkan ke dalam media tersebut melalui pipa atau disiramkan secara manual. Next. Keuntungan sistem hidroponik. Yang pertama ada keberhasilan tanaman untuk tumbuh dan berproduksi lebih terjamin. Yang kedua, perawatan lebih praktis dan gangguan hama lebih terkontrol. Yang ketiga, pemakaian pupuk lebih hemat. Yang keempat, tanaman yang mati lebih mudah diganti dengan tanaman yang baru. Yang kelima, tidak membutuhkan banyak tenaga kasar karena metode kerja lebih hemat dan memiliki standarisasi. Yang keenam, tanaman dapat tumbuh lebih pesat dan dengan keadaan yang tidak kotor serta rusak. Dan yang ketujuh, hasil produksi lebih kontinu dan lebih tinggi dibanding dengan penanaman yang di tanah. Terakhir, harga jual hidroponik lebih tinggi dari produk non-hidroponik. Kelemahan sistem hidroponik. Yang pertama ada investasi awal yang mahal. Yang kedua, memerlukan keterampilan khusus untuk menimbang dan meramu bahan kimia. Yang terakhir, ketersediaan dan pemeliharaan perangkat hidroponik agak sulit. Next. Metode hidroponik. Yang pertama, hidroponik substrat. Jadi, hidroponik substrat tidak menggunakan air sebagai media, tetapi menggunakan media padat atau bukan tanah yang dapat menyerap atau menyediakan nutrisi, air, dan oksigen, serta mendukung agar tanaman seperti halnya fungsi tanah. Yang kedua ada hidroponik NVT atau Nutrient Film Technique, yang merupakan model budidaya dengan meletakkan akar tanaman pada lapisan air yang dangkal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajrina. Selanjutnya, sistem hidroponik. Yang pertama, memberikan bahan makanan dalam larutan mineral atau nutrisi yang dilakukan tanaman dengan cara siram atau diteteskan. Yang kedua, melalui teknik ini dapat dipelihara lebih banyak tanaman dalam satuan ruang yang lebih sempit. Yang ketiga, sistem dari tanaman hidroponik ini harus bebas pestisida sehingga tidak ada serangan hama dan penyakit. Next. Jenis tanaman yang dapat ditanam pada lahan sempit. Yang pertama, bunga-bungaan. Anthornium zeherzerinnium flamingo flower, Hibiscus rosa sinensis kembang sepatu, Opanatia Lycium kaktus pipih dalam vanila. Yang kedua, semak hiasan. Aglaonema pictium tanaman vanila araceae atau Sri Rejeki. Aloenium mitriformis sejenis lidah buaya dan Pamila liliaceae. Irisiana herbestii tanaman barsila atau bayam merah. Yang ketiga, perdu dan hiasan. Arosonesia sunyahani cemara, Carmadoera elesis plam kardil berbatang satu, Cisas revoluta pohon pakis. Next.
Selanjutnya, tata cara penanaman hidroponik. Yang pertama, pembibitan. Pilihlah bibit yang berkualitas supaya mutu buah atau sayur yang dihasilkan cukup optimal. Yang kedua, penyemaian sistem hidroponik bisa menggunakan bak dari kayu atau plastik. Yang ketiga, persiapan media tanam. Yang keempat, pembuatan greenhouse. Yang kelima, pupuk. Media tanam pada sistem hidroponik hanya berfungsi sebagai pegangan akar dan perantara larutan nutrisi untuk mencukupi kebutuhan unsur hara makro dan mikro perlu pemupukan dalam bentuk larutan yang disiramkan ke media tanam. Yang terakhir, perawatan tanaman. Perawatan pada sistem hidroponik pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan perawatan pada penanaman sistem konvensional seperti pemakasan, pemberian gulma, penyemprotan pupuk dan daun, dan lain-lain. Metode penyuluhan. Yang pertama, tujuan penyuluhan yang ingin dicapai atau perubahan dominan, kognitif atau afektif atau psikomotorik, tingkat adopsiar atau minat atau menilai atau mencoba atau menerapkan. Yang kedua, sasaran penyuluhan, yaitu tertuju pada perorangan, kelompok atau massal. Yang ketiga, teknik komunikasi, apa yang digunakan, yaitu secara langsung atau tidak langsung. Yang keempat, indera penerima yang ingin dicapai dalam menentukan metode penyuluhan tersebut. Yang kelima, media apa yang akan dipilih untuk menyampaikan materi penyuluhan tersebut. Next, jawaban dari metode tersebut yaitu yang pertama, membantu dan memfasilitasi para petani beserta keluarganya untuk mencapai tingkat usaha tani yang lebih efektif atau produktif, taraf kehidupan keluarga dan masyarakat yang lebih memuaskan melalui kegiatan-kegiatan yang terencana. Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha. Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerintah pertanian serta generasi muda dan tokoh masyarakat. Next, selanjutnya komunikasi langsung dilakukan dengan jarak pendek alias bertatap muka, sedangkan komunikasi tidak langsung dilakukan jarak jauh sesuai dengan kapasitas frekuensi dari media komunikasinya. Selanjutnya, metode penyuluhan dapat digolongkan menjadi metode yang dapat dilihat, metode yang dapat didengar, serta metode yang dapat dilihat dan didengar. Metode yang dapat dilihat, pesan penyuluhannya diterima oleh sasaran melalui indera penglihatan. Yang terakhir, media yang digunakan untuk penyuluhan menggunakan barang cetakan, gambar, poster, pamflet, dan lain-lain. Sekian penjelasan penyuluhan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.